Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi pada pembelajaran online mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 5 sekolah dasar. Sebelum kita masuk kepada materi, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya mari kita langsung masuk kepada materi ya. Nah, pada video kali ini kita sudah masuk di bab 2 tentang Asmaul Husna. Silahkan anak-anak bisa buka buku paket halaman 18. Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik. Asmaul Husna yang perlu kita ketahui ada 99. Nah, yang akan kita pelajari pada video kali ini ada 4, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Yang pertama adalah Al-Mumit. Al-Mumit artinya yang maha mematikan. Nah, di sini anak-anak harus yakin bahwasanya Allah yang menetapkan kematian pada seluruh makhluk. Kapanpun Allah berkehendak, maka Allah akan mengambil nyawanya. Kematian tidak memandang siapapun, muda ataupun tua, orang yang sakit ataupun sehat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 42 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha
الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Dari ayat tersebut mengandung arti bahwasanya sebuah kematian bisa mendatangi kita kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu, anak-anak harus selalu beramal solih dan berbuat kebajikan agar di akhirat kelak mendapatkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya yang maha hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa hidup dan maha kekal. Allah tidak akan pernah mati, karena Allah adalah sumber dari segala yang hidup, kehidupan yang abadi, tidak ada awal dan tidak ada akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang memberi dan mencabut kehidupan dari makhluknya sesuai dengan kehendaknya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ghafir ayat 65 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uuhu mukhlishina lahu-d-din. Alhamdulillahi rabbil alamin. Surat Ghafir ayat 65 ini menjelaskan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hidup kekal, tidak ada Tuhan selain Dia, maka sembahlah Allah dengan tulus dan ikhlas, karena segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Nah, cara kita meneladani sifat Al-Hayyu adalah mempergunakan kesempatan hidup yang diberikan Allah dengan sebaik-baiknya, seperti banyak melakukan amal solih, banyak melakukan kebaikan dengan sesama teman, dan tidak boleh melakukan kemungkaran. Dengan melakukan hal tersebut, maka Allah akan menghidupkan jiwa, hati, akal, jasmani dan ruhaninya dengan iman, Islam, dan ihsan. Yang ketiga adalah Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya yang maha berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang tidak memerlukan bantuan apapun dari makhluknya. Allah juga mampu melakukan segala sesuatu tanpa bantuan dari makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang menciptakan langit dan bumi serta mengurusnya, termasuk makhluk hidup yang ada di dalamnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Allah lah yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Nah, cara kita meneladani sifat Al-Qayyum adalah kita selalu berusaha mengerjakan segala sesuatu secara mandiri dan maksimal. Apabila sudah berusaha dan tidak mampu, barulah kita meminta bantuan kepada orang lain. Anak-anak harus buang jauh-jauh sikap malas dan pesimis, karena sikap tersebut hanya akan merugikan kita. Yang keempat adalah Al-Ahad. Al-Ahad artinya yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang Maha Esa, baik zat, sifat maupun asma atau namanya. Esa artinya satu. Jadi Allah itu satu, tidak ada Tuhan selain Allah, dan tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah. Kita beribadah, berdoa, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Nah, ketika ada orang yang menyembah kepada selain Allah,
dia disebut musyrik. Dan dosa dari perbuatan musyrik sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, itu tadi 4 Asmaul Husna yang kita pelajari pada pembelajaran kali ini ya. Semoga anak-anak bisa menghafal dan bisa mengamalkan dari 4 sifat Asmaul Husna yang tadi sudah Ustazah sampaikan. Kesimpulan pada pembelajaran kali ini ada 4 poin. Yang pertama, sebagai seorang muslim, kita harus percaya bahwa kematian akan datang kapan saja. Untuk itu, kita harus selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Yang kedua, pergunakanlah kesempatan hidup di dunia dengan hal-hal yang bermanfaat dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sesama manusia harus saling membantu. Nah, anak-anak kalau di sekolah harus membantu sesama teman ya. Juga bisa membantu ketika ada guru yang sedang membutuhkan bantuan. Yang keempat adalah hanya kepada Allah kita memohon dan meminta pertolongan. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.